wabarakatuh. Kita berani masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa iyyazubillah. Rezeki kita sudah dijamin iwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena 1 detik ke depan kita tidak ada yang tahu. Apakah kita masih hidup? Apakah kita masih bernyawa? Apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah? Iwafillah. Jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Iwafillah rahimahullah, sahabat Ismail. Nah, radio kesayangan kita, Radio Ismail AM 774, bahagia bersama Al-Quran. Dan juga sahabat Ebi Abu Muhammad Duyana, alhamdulillah, malam hari ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di kajian malam muhasabah. Yang mana pada kesempatan malam hari ini Selasa tanggal 27 Jumadil Tsani 1442 Hijriah atau Jumadil Akhir 1442 Hijriah yang bertepatan dengan 9 Februari 2021 Masehi. Miladiah ya, miladiah 2021 miladiah. Alhamdulillah hari ini cuaca cukup cerah ya. Walaupun di tempat yang lain ya kita mendengarkan banjir ya, ada di tempat-tempat atau di lokasi-lokasi saudara kita yang lain, dan kita doakan segera surut ya, agar semua nikmat dari Allah itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bermuhasabah ya, jangan mengikuti banyak orang. Nah, ya, dan kebetulan kajian malam hari ini, muhasabah malam hari ini, apakah kita termasuk kebanyakan manusia? Nah, ini ada pertanyaan, apakah kita termasuk kebanyakan? Nah, ini sering terjadi ya, ketika antum berdebat dengan seseorang dan dia berkata, kebanyakan manusia melakukan ini kok. Nah, pas kita kejar, banyak manusia melakukan ini kok. Tuh lihat buktinya, banyak orang yang mengerjakannya. Tuh lihat buktinya, ya, mereka mengerjakan kok. Banyak tuh yang ikut. Tuh lihat pengikutnya banyak banget. Nah, itu ketika kita memberikan satu informasi tentang yang hak. Satu informasi dari Al-Quran, satu informasi dari lisan Rasulullah. Di debat seperti itu, gimana kita cara jawabnya? Maka kita katakan kepada dia dan beritahu, jika engkau mencari dalam Al-Quran yang namanya kata kebanyakan manusia, nah, itu ada kebanyakan manusia, pastilah engkau akan dapatkan kalimat setelahnya. Jadi kebanyakan manusia itu setelahnya itu akan muncul kalimat atau kata-kata mereka tidak mengerti. Nah, jadi yang kebanyakan manusia itu ternyata mereka tidak mengerti. Ya kan? Sudah tuh ada lagi kalimatnya, kebanyakan manusia itu mereka tidak bersyukur. Kalimat yang dahsyat lagi ini apa? Mereka tidak beriman. Nah, jadi hati-hati nih kalau kita mengikuti kebanyakan manusia. Karena dalam Al-Quran yang kebanyakan itu kalimat setelahnya. Mereka tidak mengerti, mereka tidak bersyukur, mereka tidak beriman. Allahu Akbar. Ini kalimat lisan ya. Kalimatul haq dalam Al-Quran. Kalau kita tanya tadi, kalau itu kebanyakan manusia, terus kita cari lagi dalam Al-Quran. Kalimat kebanyakan mereka. Ya kan? Tadi kita bilang kebanyakan manusia. Kalau katakan kebanyakan mereka, pastilah engkau akan mendapatkan kalimat setelahnya apa? Kebanyakan mereka. Nah, ya kan? Itu disebutkan mereka, orang setelahnya itu orang-orang fasik. Mereka tidak mengetahui. Orang-orang fasik mereka tidak mengetahui. Atau orang-orang yang berpaling. Mereka orang-orang yang tidak berpikir. Mereka orang-orang yang tidak mendengar. Maka kita berharap antum sekalian, ya, para pendengar Radio Ismail yang dekat dengan Al-Quran ini, karena Radio Ismail ini, AM 774 ini, bahagia bersama Al-Quran. Bahagia bersama Al-Quran. Maka ketika kita kebanyakan orang, yuk kita cari dalam Quran.
Ya, sahabat Abi Abu Muhammad juga seperti itu. Ya. Karena ini kalimat-kalimatul haq, kalimat-kalimat yang keluar. Ya. Perkataan Allah pasti. Nah, itu kalau sudah bilang perkataan nggak mungkin salah. Pasti. Nah, kita berharap antum sekalian, apa yang dikabarkan Allah itu apa? Maka jadilah engkau sebagai yang sedikit. Nah, kalau orang bilang kebanyakan, kita masuk kepada yang sedikit. Yang mana Allah Ta'ala berfirman tentang mereka yang sedikit itu apa? Dan sedikit, apa kata Allah? Dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Sedikit ternyata orang-orang ini yang bersyukur. Padahal kalau kita bersyukur, aku tambah. Ini Allah yang jamin. Kalau kita bersyukur. Ternyata sedikit orang yang menyatakan syukur kita kepada Allah. Apakah kita orangnya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan para pendengar Radio Ismail, radio kesayangan kita ini adalah orang yang sedikit itu. Dari miliaran manusia, kita yang sedikit, yang orang-orang yang bersyukur yang dikabarkan dalam Al-Quran. Dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Dan tidak ada yang beriman kepadanya Rasul kecuali yang sedikit. Allahu Akbar. Ini menjadi muhasabah diri kita. Karena saat ini begitu banyak anak-anak muda keluar. Tapi begitu sedikit anak-anak muda yang ada di rumah bersama dengan orang tuanya. Sedikit. Bisa berjalan bareng dengan orang tuanya. Sedikit. Bisa mengikuti apa kata orang tuanya. Sedikit. Dan mudah-mudahan, wahai pemuda, para generasi milenial, antum adalah orang yang sedikit. Bukan yang kebanyakan orang lupa dan jauh dari Al-Quran. Maka banyak yang melakukan tidak selamanya. Jadi ini menjadi penting. Tidak selamanya kebanyakan itu menjadi tolak ukur untuk sebuah kebenaran. Gak selamanya. Karena kita bisa lihat ini, apa yang dikabarkan ini. Ini Quran yang kabarkan ada kita bisa lihat di surat Al-An'am. Ayat 116, 117. Wa in tuti aqsarum man fil ad yudillaka an sabilillah inna yattabi'una ila zon wa inhum illa yahrusun inna rabbaka huwal a'lamu mayyadilu man sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan jika kamu menurut kebanyakan orang, dan jika kamu mengikuti atau menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, lihat, niscaya mereka menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka. Dan mereka tidak lain hanyalah mengira-ngira saja. Sesungguhnya Rabbmu, dialah yang lebih mengetahui tentang orang yang tersesat di jalannya. Dan dia lebih mengetahui tentang orang-orang yang mendapat petunjuk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan ini memang memberikan informasi kepada kita, ihwafillah. Karena mereka dengan zon. Dan penjabaran ayat yang lain ini betul-betul diberitahu. Ya, karena ketika kita mengikuti banyak orang tadi, karena persangkaan kita ini pasti benar nih, ya. Karena kebanyakan orang mengikuti itu. Dan ini sudah dijelaskan tadi yang di atas, bahwa mereka kebanyakan itu, sebagian besar manusia itu tidak beriman. Wa ma aktsarun nas walau kharasta bimu'minin. Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya. Pak, setiap saat nih Radio Ismail menyampaikan kepada umat untuk dekat dengan Al-Quran. Kita ingin mereka beriman kepada Allah. Tiap hari nih radio menyampaikan Al-Quran. Tapi sedikit orang yang mau mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran. Dan kita tidak boleh berputus asa. Karena ini Allah yang kabarkan. Tentu bisa lihat di surat Yusuf, surat ke-103 itu. Sebagian besar manusia tidak akan beriman. Karena apa? Banyak sebagian manusia selalu dia ingin mengingkari apa yang sudah dikabarkan.
Ini Allah kabarkan di surat Al-Isra ayat 89. Wa qad sarafna lin-nas fi hadzal Qur'an min kulli masal fa aba aktsarun nas illa kufur. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini tiap-tiap macam perumpamaan. Tapi kebanyakan manusia tidak menyukai kecuali mengingkarinya. Allahu Akbar. Ini ayat-ayat Allah. Di firman yang lain juga Allah beritahu, wa ma wajadna li aqsarihim min ahd wa in wajadna aqsaruhum lafasikin. Dan kami tidak mendapatkan kebanyakan mereka memenuhi janji. Lihat, kebanyakan mereka tidak memenuhi janji. Sesungguhnya kami mendapatkan mereka adalah mereka orang-orang yang fasik. Ini memberitahukan kepada kita, ya, dalam rangka kita ingin mendekat kepada Allah. Dengan demikian, ya, bahwa Allah mensifati sebagian besar manusia dengan sifat-sifat sesat. Allah beritahu banyak manusia sesat, kafir itu ingkar. Lihat begitu banyak, sedikit kita ini yang beriman, tapi banyak yang mengingkari, fasik. Yang paling utama mereka tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul. Maka iwafillah, kita tidak boleh tertipu. Tidak boleh tertipu dengan banyaknya orang. Ia mengamalkan sesuatu, mengerjakan sesuatu, sehingga kita ikut-ikutan. Dan kebanyakan kita ini ikut-ikutan. Karena agama kita sebagian besar mengikuti agama orang tua kita. Sedikit sekali mereka yang mau belajar. Dengan belajar kita tahu, iwafillah. Jadi jangan merasa minder, jangan merasa kecil hati ketika kita tidak ada pengikut. Tetap kita menyuarakan yang hak. Jangan sampai kita ingin menyampaikan yang hak harus ikut. Jadi harus ada pengikutnya dulu baru nyampein. Lah. Karena Nabi ada yang tidak punya pengikut. Nabi nanti tidak ada pengikut. Ada yang cuma ikut 1 orang. Ada yang ikut cuma 2 orang. Apakah Nabi sesat? Lah. Nabi gak sesat. Karena yang 1 orang, Nabi tidak tertipu dengan banyaknya manusia yang berada dalam kesesatan. Lah. Tetap menyampaikan kebenaran, tetap menyampaikan apa yang didapat dari Allah melalui wahyu. Karena ini Rasul yang kabarkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Uridat alayya al-amum faja'ala yamuru nabi ma'ahu rajul wan nabi ma'ahu rajul wan nabiyyu ma'ahu rohtu wan nabiyya laisa ma'ahu ahad." Ditunjukkan kepadaku umat-umat. Kemudian lewatlah seorang nabi bersama 1 orang pengikut. Celuk gitu ya. Nah, nabi pengikutnya cuma 1 orang. Terus seorang nabi bersama 2 orang. Selanjutnya ada seorang nabi bersama beberapa orang. Dan seorang nabi yang lewat tidak bersama siapapun. Ini memberi gambaran kepada kita yang sedikit itu belum tentu salah. Sedikit itu belum tentu tersesat. Tadi ayat Allah di Al-An'am ayat 116 sudah dijelaskan. Ternyata kebanyakan orang itu menyesatkan. Ya. Ini juga. Ya, ada di surat Al-An'am ayat 116. Jadi memberi gambaran kepada kita, iwafillah. Kita nggak boleh tertipu dengan banyak orang yang mengikuti. Nggak boleh. Ini kesempatan besar, jadi kita akan terus ya menyuarakan kebenaran walaupun tidak ada yang ngikutin, tetap kita sampaikan. Alhamdulillah Radio Ismail AM 774 bahagia bersama Al-Quran ini setiap hari menyampaikan senandung Al-Quran agar hati ini lembut menerima kebenaran, menerima yang hak, agar kita bisa bertemu nanti dengan Allah, melihat wajah Allah. Ini muhasabah malam kita.
dengan ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Untuk bisa mencapai kebenaran. Nggak dengan persangkaan. Karena agama kita tidak persangkaan. Kita betul-betul agama dengan ilmu. Ma makna ilmu? Qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabat. Semua terbukti apa yang ada dalam Al-Quran. Semua terbukti apa yang ada. Lisan dari Rasulullah. Dari hadis-hadis Rasulullah. Ini memberikan gambaran kepada kita. Jangan jauh dari Al-Quran. Jangan jauh dari hadis Rasulullah. Jangan jauh dari Atsar. Dan ini juga bisa diberikan. Dan ini Allah gambarkan. Bahwa mereka saat ini di zaman fitnah ini. Menjadi ghuraba. Orang-orang asing. Ketika menjalankan agama dengan benar. Sungguh benar apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Bada al-Islamu khariban wa sayahudu kama bada khariban fatabba lil khuraba. Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali asing. Sebagaimana dia datang, maka beruntunglah orang-orang yang asing tersebut. Jadi kalau antum orang yang sedikit ya dianggap asing ya untuk kondisi saat ini ketika antum sholat berjamaah rapat asing sudah saat ini karena kebanyakan saat ini hampir di sebuah masjid sholat berjamaahnya masih tetap jarang-jarang dan kita tidak boleh menghukumi itu. Nah maka kita ketika kita ingin mengikuti lisan Rasulullah sawu sufufakum, maka kita akan termasuk orang-orang yang asing, orang-orang yang sedikit. Ini posisi-posisi ini yang bisa memberikan kepada kita untuk bermuhasabah. Karena orang yang sedikit ini Allah beritahu. Siapa orang-orang yang asing tersebut? Rasul harus kasih beritahu. Mereka adalah orang-orang soleh yang jumlahnya sedikit. Di antara orang-orang yang buruk yang jumlahnya banyak. Orang yang menyelisih mereka lebih banyak daripada orang yang menuruti mereka. Maka kita mendoakan mudah-mudahan seluruh masjid kembali lagi sholatnya berjamaah rapat dan lurus. Kita doakan segera wabah corona ini diangkat oleh Allah. Jangan saling kita menghakimi. Kita jaga ilmu ini untuk kita, diri kita masing-masing. Kalau kita berkeyakinan, kita lakukan. Kita lakukan. Jangan menghukumin orang, biarkan Allah yang menghukum. Jangan kita. Kita hanya diminta untuk menyampaikan wa ma arsalnaka bil haq basiro wa naziro. Kita akan lanjutkan. Posisi, kondisi apa yang akan terjadi ketika kita banyak mengikuti banyak orang? Apakah kita termasuknya atau kita tidak? Termasuk orang yang sedikit? Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Ikhwafillah, sahabat Ismail ya, AM774 bahagia bersama Al-Quran dan juga sahabat Ebi Abu Muhammad Duyono. Kita lanjutkan kajian malam muhasabah ini ya di radio kesayangan kita, Radio Ismail AM774 bahagia bersama Al-Quran. Toyib, ya tadi sudah dijelaskan di sesi pertama ayat-ayat Al-Quran yang memberitahu kebanyakan orang itu ternyata banyak sekali orang-orang fasik di sana, orang-orang yang tidak bersyukur, ya, orang-orang yang tidak beriman, ya, orang-orang yang ingkar. Nah, sekarang kita teliti termasuk yang manakah kita saat ini? Apakah kita termasuk orang-orang atau kelompok kebanyakan manusia atau yang sedikit manusia? Jangan lihat kanan kiri, depan belakang, atau atas bawah kita. Kita lihat diri kita masing-masing. Karena disinilah ilmu, disinilah iman kita. Tidak ingin menghakimi orang lain. Yuk kita lihat ke diri kita, berkaca untuk diri kita. Termasuk kebanyakankah manusia? Kita termasuk kebanyakan manusia yang kita lakukan saat ini? Atau yang sedikit? Kalau kita termasuk yang sedikit,
Ucapkan alhamdulillah. Namun kalau kita termasuk kebanyakan manusia, ucapkan istighfar. Astagfirullah. Tobat kita. Masih ada waktu, masih sisa waktu. Masih diberi kesempatan untuk tobat. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Umur yang diberikan oleh Allah. Di kondisi real saat ini, narasumber yang selama ini ada di tengah-tengah umat sebagai praktisi perbankan syariah, yang mana saat ini menjadi praktisi syariah, mantan praktisi perbankan syariah, yang sebelumnya juga praktisi perbankan ribawi. Lihat kita saat ini, bangsa Indonesia itu 80% ke atas itu adalah mayoritas muslim, ya, mayoritas muslim. Namun kondisi yang ada saat ini yang dikeluarkan statistik oleh Otoritas Jasa Keuangan, ternyata pangsa pasar perbankan syariah itu per 30 Juni 2020 itu baru 6,18%. Artinya ini orang-orang yang di bank syariah ini termasuk yang sedikit. Karena ternyata kebanyakan manusia yang mayoritas muslim tadi itu masih ada di lumpur-lumpur riba, yang mana fatwa yang sudah dikeluarkan Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, itu sudah dikeluarkan fatwanya bahwa usaha perbankan konvensional itu riba itu sejak tahun 2001. Lewat fatwanya nomor 20 tahun 2001. Itu sudah disebutkan di pasal 8. Ada usaha yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Ini ulama kita yang disebutkan. Dan ini dikuatkan lagi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan mengeluarkan undang-undang hasil karya DPR MPR yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang nomor 21 tahun 2008. Undang-Undang 21 tahun 2000 tentang perbankan syariah. Artinya untuk mengakomodir ketika ulama sudah menghukumi usaha perbankan konvensional riba, maka ada undang-undang supaya mereka-mereka yang ingin menjalankan Islam secara kafah sudah ada. Luar biasa bangsa ini. NKRI, ninggali konvensional, ridho ilahi. Allahu Akbar. Kita merenung. Karena saudara kita saat ini masih ada di lumpur riba itu 93,82%. Astagfirullah. Tobat. Jadi wajar kalau kita saat ini kita lihat di Indonesia silih berganti dari satu kota ke kota yang lain. Musibah itu terus berdatangan. Itu Allah sedang mengingatkan kita. Yuk kita kembali kepada jalan yang benar. Kepada jalan Allah. Meninggalkan riba. Meninggalkan zina. Karena 1 dirham riba itu sama seperti kita menzinai ibu kita sendiri. Atau kita berzina dengan 36 pelacur. 1 dirham riba. Iwafillah rahimahullah. Yuk kita merenung. Bermuhasabah. Gak usah lihat orang lain. Kita lihat diri kita masing-masing. Lihat dompet-dompet kita. Lihat dompet-dompet, kartu-kartu plastik yang ada di dompet kita. Di tas-tas kita. Masih adakah kartu-kartu plastik bank-bank ribawi? Masih ada waktu. Kalau ada segera gunting. Takut kita kepada azab Allah. Kita nggak tahu nanti malam kita tertidur. Musibah itu datang kepada kita. Dan kita tidak bisa kembali lagi melihat dunia ini. Apa yang akan kita jawab di hadapan Allah? Ketika kita mendengar saat ini. Kita cepat istighfar. Bertobat. Mulai detik ini. Saya bertobat kepada Allah. Saya takut dengan azab-Mu ya Rabb. Hamba takut azab-Mu ya Rabb. Hamba ingin kembali kepada jalan-Mu ya Rabb. Ampuni Rabb. Ampuni. Hamba takut ya Rabb. Hamba takut ketika dipanggil oleh-Mu.
Apa masih bermaksiat kepadamu, Rob? Ampuni ya Rob. Mudah-mudahan dengan tetesan air mata kita bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang lalu. Ikhwafillah rahimahullah. Jangan sampai penyesalan itu terjadi ketika nyawa sudah di tenggorokan. Apakah kita tidak pernah bersyukur? Begitu banyak nikmat yang sudah diberikan oleh Allah. Terus kita bertanya, apakah kebanyakan manusia itu tidak mengerti? Mereka tidak bersyukur? Mereka tidak beriman? Mereka tidak mengetahui? Atau mereka tidak berpikir? Tidak mendengar tentang informasi ini? Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, na'am. Namun, kita sebagai hamba Allah harus banyak-banyak berbaik sangka terlebih dahulu. Jangan hakimi saudara kita yang saat ini masih ada di tempat riba. Jangan hakimi mereka. Kita hanya cukup menyampaikan dengan hikmah, dengan pemahaman. Berikan uzur kepada kaum muslimin. Bisa jadi mereka belum mengerti karena kebanyakan manusia masih melakukan. Karena memang kita Islam karena orang tua. Atau juga mereka memang betul-betul belum mengetahui. Belum mendengar karena kita ketika narasumber datang ke beberapa daerah. Ada juga yang belum mengetahui. Bahwa sudah ada fatwanya ini. Sudah ada undang-undangnya ini. Itu di dalam masjid kita sampaikan. Jadi jangan cepat-cepat kita menghukumi. Kita cuma menyampaikan di sini. Apakah kurang sosialisasi? Banyak sudah sosialisasi terjadi. Tapi mungkin tempatnya yang belum pas. Karena Bank Indonesia begitu banyak sudah uang yang dikeluarkan. Untuk mensosialisasi adanya perbankan syariah. Sayangnya sosialisasinya ada di mal-mal. Sedikit yang ada di masjid. Sedikit yang menyampaikan kepada para ustadz, para dua, para da'i-da'i. Kemarin 24 Januari 2021. Satu provinsi baru NTB yang memerintahkan seluruh khotib Jumatnya membahas bahaya riba. Bukan MUI pusat yang menyampaikan itu, tapi MUI NTB. Nah, kita berharap ini disampaikan. Kalau perangkat, Masya Allah yang sudah disiapkan. Pemerintah sudah ada. Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah. Saat ini sudah ada bank besar syariah, Bank Syariah Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi kaum muslimin untuk tidak berbank syariah. Nggak ada alasan. Apa nanti kita menjawab di hadapan Allah? Semua sudah disiapkan. Apa yang ada, apa yang biasa kita lakukan di perbankan riba, di bank syariah bisa. Maka itu, jangan sampai kita mengatakan mereka-mereka yang saat ini ada di tempat riba, mereka yang masih melakukan. Jangan sampai kita mengatakan mereka tidak beriman, mereka tidak bersyukur, mereka tidak berpikir. Jangan. Hai abina, mari kita sama-sama yuk kita saling mengingatkan. Saling mengingatkan dengan hikmah. Alhamdulillah, di radio kesayangan ini setiap Selasa malam kita bertemu dengan masyarakat untuk mengingatkan, untuk menyampaikan, terus disampaikan ini, untuk memberi nasihat. Yuk kita saling memberitahu bagi mereka yang belum mendengar. Yuk kita saling mengajak. Sekarang sudah ada bank syariah. Tinggalkan transaksi kita yang ada di tempat riba, di perbankan riba. Kita ajak hijrah. Dan kita, ketika mereka belum tahu, yuk kita saling mendoakan agar mereka terbuka hatinya untuk hijrah ke bank syariah. Apapun kondisi saat ini yang ada di bank syariah. Bila bank syariah belum sempurna karena pegawainya ya atau praktisinya, kebijakannya, yuk kita saling mengingatkan. Yuk kita saling menyampaikan, jangan hakimi. Karena orang tua kita ketika ingin menciptakan, ingin mendirikan bank syariah ini, Masya Allah. Mereka berjibaku agar bisa ada di bangsa ini bank syariah.
Jadi jangan kita cepat-cepat menghakimi, cekap-cekap menghukumi. Yuk kita jaga hasil karya orang tua kita. Yuk kita budayakan sebagai seorang muslim, apapun kondisinya. Ya, saat ini Bank Syariah hampir di setiap tempat kita sudah ada. Kita hijrah ke Bank Syariah. Bagi yang sudah dengar semuanya, yuk kita sosialisasikan, sebarkan ke tengah umat semuanya. Jangan yang maksiat kita cepat menyebarkan, yang positif ini kita sebarkan. Mudah-mudahan dengan penyebaran kita ini, kita mendapatkan pahala, ikut mendakwakan, agar semua masyarakat kita tahu bahwa saat ini sudah ada Bank Syariah. Sudah bisa menjalankan transaksi keuangan kita. Karena tidak sedikit, begitu banyak orang-orang yang sudah dekat dengan agama, sudah paham dengan agama, sudah dekat dengan Al-Quran, ternyata rekeningnya masih ada di tempat riba. Mau bangun, mau belajar jadi hafiz Quran, ternyata rekeningnya di tempat riba. Ingin membangun masjid, ternyata rekeningnya di tempat riba. Apakah mereka salah? Lah, karena mereka banyak ketika ditanya belum tahu, tidak tahu. Nah, kesempatan kita, jangan hakimi ketika kita dapat. Yuk kita saling mengingatkan. Yuk kita saling menyampaikan. Ya. Mudah-mudahan dengan kita hikmah tulus ingin mengharapkan, kita ingin sama-sama yang sedikit ini bisa ketemu nanti di jannah. Karena mayoritas kita di dunia ini ya, ingkar kepada Allah. Jadi kaum muslimin ini tempatnya yang sedikit. Kita sampaikan semua yang bisa kita lakukan, yang selama ini ada di tempat riba, usaha riba, perbankan riba, itu bisa dilakukan di perbankan syariah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mudah-mudahan di kajian malam hari ini, di muhasabah malam, kita kembali dicerahkan termasuk kelompok yang mana kita. Kami berharap antum semua termasuk kelompok yang sedikit. Karena kelompok yang sedikit share-nya masih di bawah 10%. Karena kelompok yang banyak share-nya sudah di atas 90%. Itu saudara kita, mungkin ada orang tua kita di sana. Mungkin ada suami kita di sana. Mungkin istri kita di sana. Mungkin anak kita di sana. Mungkin saudara dekat kita ada di sana. Masih ada sisa waktu. Kita bisa yang sedikit ini kita sebarkan. Kita ajak semua orang-orang yang kita cintai, ya, untuk menutup semua rekeningnya ada di tempat riba. Gunting semua kartu-kartu plastiknya agar kita tidak menggunakannya kembali. Kita kembali ke Bank Syariah. Kita hijrah ke Bank Syariah. Insya Allah hidup berkah tanpa riba. Wallahu a'lam. Kenapa manusia condong kepada kebanyakan, ya? Betul ya? Dan sedikit sekali mereka yang mau mengikuti kebenaran. Dan ini memang sudah disampaikan, ya, oleh Rasulullah SAW dari pembahasan tafsir ringkas surat Al-An'am 116-117 ini. Sesungguhnya, kata wahai Rasulullah, sesungguhnya jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Nah, karena kita di saat ini orang-orang itu cenderung karena mereka mengikuti banyak orang. Karena mereka tidak belajar. Jadi kalau mereka tidak belajar, jelas mereka tidak punya pondasi. Ketika dia mendengar suara lantunan, ya, sejuk gitu ya, dia ikut. Ya, dia ikut. Dan ini Masya Allah, ini banyak juga, ya. Mereka-mereka ini karena apa? Itu tadi. Awal tidak dengan ilmu, karena mengikuti banyak orang saja katanya. Yang biasanya katanya. Maka untuk bisa menghindarin itu, kita harus belajar.
Karena yang bisa menyesatkanmu itu adalah penyebabnya adalah betul-betul ini sebagian besar mereka itu tidak memiliki pengetahuan dengan ilmu. Pengetahuan ilmu yang hak, yaitu apa? Qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabat. Karena mereka selalu mengikuti dengan hawa nafsu. Ini godaan setan benar. Mengelabuin kita. Itu persangkaan-persangkaan tadi yang di kalimat Al-An'am tadi, itu zon mereka. Karena kalau banyak itu pasti benar. Nggak mungkin salah. Ya. Apalagi katanya tuh, lihat tuh, banyak banget tuh pengikutnya. Lihat para nabi. Fir'aun pengikutnya Masya Allah semuanya. Pengikut Nabi Musa sedikit. Jadi ini sudah dikabarkan. Jadi butuh untuk menyelesaikan itu adalah kita belajar. Kita mencari guru yang paham dengan Al-Quran, paham dengan hadis, dan paham dengan atsar. Sehingga kita betul-betul diberi ilmu dengan kekuatan Al-Quran was sunnah yang dipahami oleh para sahabat. Mudah-mudahan dengan itu kita tidak mengikuti banyak orang. Dan kita di zaman fitnah ini menjadi orang asing, yaitu khurabat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan yang biasa banyak sekali dilontarkan oleh kebanyakan manusia, yang mana ternyata pertanyaan ini pun pernah ditanyakan juga kepada Syekh Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau pernah ditanya, sebagian manusia jika dilarang dari perbuatan yang menyimpang dari ajaran syariat Islam atau menyimpang dari adab Islam, maka umumnya manusia akan berargumen, kan manusia pada umumnya mengerjakan seperti itu. Lantas bagaimana kita menjawabnya? Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Tanyanya bagus nih ya. Allahu Akbar ya. Jadi bagaimana kita menjawab ketika ada pertanyaan? Ya, sebagian manusia jika dilarang dari perbuatan yang menyimpang dari ajaran syariat Islam atau menyimpang dari adab-adab Islam, terus mereka berargumen, umumnya manusia mengerjakannya. Ya seperti buka aurat gitu kan. Sekarang seperti banyak orang Islam buka rekening di bank riba gitu kan. Karena banyak orang melakukannya. Terus bagaimana kita jawab? Jadi mayoritas bukanlah dasar kebenaran. Jadi banyak orang yang melakukan itu bukan dasar kebenaran. Tadi sudah jelas dikabarkan di surat Al-An'am ayat 116. Karena kebanyakan manusia itu dengan persangkaannya. Sedangkan tolak ukur kebenaran, jika Allah Azza wa Jalla berfirman dan Rasulullah SAW bersabda, atau ulama salafus saleh yang berfatwa. Jadi qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabat. Inilah yang ana ambil dari Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin jilid 3/103. Selanjutnya Syekh Utsaimin katakan, yaitu beliau berkata, hendaknya kita tidak tertipu dengan mayoritas. Karena mayoritas kadangkala tersesat seperti ayat di atas, yaitu surah Al-An'am surat ke-6 ayat 116 tadi. Dari sisi lain, jika manusia tertipu dengan mayoritas sehingga dia menduga bahwa dialah yang benar, dialah yang menang, inilah yang menyebabkan manusia menjadi hina. Jadi kamu jangan berkata semua manusia berbuat demikian. Mengapa kami sendiri yang tidak? Orang silakan masuk konvensional, anak enggak. Ya. Jadi kamu jangan tertipu dengan mayoritas. Jangan tertipu dengan umumnya orang yang hancur akidah dan akhlaknya, sehingga kamu hancur bersama mereka. Dan janganlah kamu tertipu dengan orang yang sukses, sehingga kamu termasuk orang yang sombong, sehingga kamu tinggalkan golongan yang sedikit. Sebab boleh jadi yang sedikit itu lebih baik daripada yang mayoritas.
Ini sudah terjadi pada zaman dahulu. Sudah bisa kita banyak saksikan. Maka sebagai mukmin yang baik, ya, yang bertanya, ya, kita harus berpegang terhadap Al-Quran dan As-Sunnah yang dipahami oleh para sahabat. Apa yang dikatakannya baik, maka kita nyatakan kebaikannya. Jangan menyelisihinya. Sementara apa yang dianggapnya sesat, maka kita juga menyesatkannya. Meski begitu banyak manusia menganggapnya baik. Jangan tertipu dengan kebanyakan orang. Karena kebanyakan orang adalah tersesat, zalim, dan bodoh. Hanya pada Allah kita memohon keistiqomahan di atas kebenaran hingga ajal menjemput. Wallahu a'lam.